سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabir SPD. Saya selaku guru di SMA Negeri 12 Sinjai, sekaligus sebagai mahasiswa BPG dalam jabatan mata pelajaran Sejarah Indonesia angkatan kedua tahun 2021. Pada saat ini saya akan mengadakan PPL siklus ketiga dengan mengambil materi penerapan teknologi revolusi hijau di Indonesia. Adapun media yang saya gunakan adalah menggunakan PowerPoint. Kemudian yang kedua menggunakan video pembelajaran, dan yang ketiga menggunakan aplikasi Kahoot sebagai media hostes saya. Saya mengadakan PPL di SMA Negeri 12 Sinjai dengan mode daring. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai, ya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, Bapak akan meminta salah seorang di antar kalian untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dengan selesai. Selanjutnya, ya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsensi dulu. Ya. Siapa yang hadir? Ya, pertama Wanda. Hadir, Pak. Hadir. Oke ya. Jadi alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Ya, selanjutnya kita bermain games dulu. Ya. Bermain games dengan nama binatang. Dimulai dari Bapak Salmawati. Kuda, Ki, buaya, Cicak. Jaya. Harimau berfaedah. Dengan mempersiapkan kondisi seperti kebersihan di samping kiri kanan kita, yaitu sudah dibersihkan apa belum ya? Kalau masih ada yang kotor, tak tolong Bapak minta tolong untuk dibersihkan. Ya. Nah, anakku sekarang sudah di kelas 12 ini, sudah di ujung kelas 12. Tidak lama lagi anakku akan segera ujian. Jadi Bapak mohon hendaknya kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi banyak bermain, jangan ada waktu yang kosong, namun kemudian kita tidak mempergunakannya untuk belajar. Ya. Baik ya. Selanjutnya, ya saya mau tanya dulu ini. Ya, ada ya yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Pak. Ya, coba Nur Hidayat, apa materi sebelumnya? Peran Indonesia dalam dunia internasional. Dalam dunia internasional. Ya, terima kasih ya Nur Hidayat. Nur Hidayat sudah belajar. Nah, selanjutnya
Pak Juanda ketika menjabat sebagai Perdana Menteri pada saat itu pernah mengeluarkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Pertanyaannya, mengapa pada saat itu Perdana Menteri mengeluarkan Deklarasi Juanda? Ada yang bisa jawab? Siapa? Pada sebelum deklarasi Juanda jauh 3 mil laut dari pantai. Wilayah perairan garis 3 mil laut ini dianggap laut bebas dan di luar wilayah kedaulatan Indonesia. Terima kasih ya, Ririn. Jadi selanjutnya untuk materi kita pada hari ini adalah tentang revolusi hijau. Adapun KD dan IPK-nya, KD-nya ada 2 dan IPK-nya ada 4. KD-nya yakni KD 3.9 dan 4.9. Adapun yang menjadi tujuan yakni melalui discovery learning, anakku diharapkan bisa menganalisis latar belakang terjadinya revolusi hijau Indonesia. Adapun KKM-nya yakni 75 dan ke depan sebentar langkah-langkahnya kita akan mengadakan tanya jawab dan diskusi. Nah, adapun manfaat materi, jadi anakku setelah mempelajari materi ini bisa mengambil manfaat. Yang pertama, siswa dapat melihat dampak positif dari penerapan revolusi hijau di Indonesia. Selanjutnya, Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar atau bagan yang memperlihatkan tentang bagaimana laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan di dunia pada saat itu. Menurut anakku, setelah melihat bagan ini, apa pendapat kalian setelah melihatnya? Saya sebut aja, Pak. Ya, silakan. Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan hasil pertanian sehingga menyebabkan masyarakat menjadi miskin dan menderita kelaparan. Jadi, terima kasih ya Inayatul ini sangat luar biasa dalam membaca sebuah diagram. Nah, aku tolong di video ini dicatat dengan baik ya pada hal penting karena sebentar kita akan membagi kelompok dan berdiskusi. Ya, anakku mencatat di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan berikan video berikut ini. Ya, anakku silakan mempelajari materi sebelum kita diskusi. Ya, jadi Bapak untuk bahan referensi bagi anak semua. Ya, ada buku basic sejarah Indonesia 11 untuk siswa. Bapak berikan waktu sekitar 5 menit untuk membaca literasi sebelum kita berdiskusi. Baik ya, selanjutnya ya kita membagi kelompok. Jadi pembagian kelompoknya untuk orang-orangnya tetap seperti biasa. Ya, silakan anakku berdiskusi dalam kelompok. Ya, bisa lewat WA ya. Ya, anakku silakan berdiskusi lewat WA. Silakan kirim materinya di WA. Bapak berikan waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Untuk kelompok 1, sudah ada bayangan materi kelompok 1? Ya, Pak. Sudah dapat bayangan materinya? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Lanjutkan ya, Nur Hidayat. Semoga sukses. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Ya, Pak. Ada kendala? Alhamdulillah tidak. Ya, tidak. Silakan. Luar biasa ya, silakan dilanjutkan kelompok 2. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Silakan kelompok 1. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang kelompok saya, yaitu latar belakang revolusi hijau. Pertama, sejarah lahirnya revolusi hijau. Perkembangan revolusi hijau berawal setelah Perang Dunia I selesai. Usaha pemulihan dilakukan dengan cara produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, membahayakan kondisi lingkungan serta daerah rawan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain untuk memanen, ada juga yang didesain untuk menanam, mengelola, dan memperbaiki lahan atau mengangkut hasil pertanian. Luar biasa. Tentunya dari pemaparan kelompok 3 ini ada pertanyaan dari kelompok lain. Dengan ini Bapak persilakan. Saya Pak. Ya, silakan sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Kurnia dari kelompok 4. Pertanyaan saya, apa yang menandai keberhasilan revolusi hijau di Indonesia pada masa Orde Baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa dampak yang diakibatkan oleh revolusi hijau pada perkembangan iptek di Indonesia, khususnya di bidang pertanian? Yaitu, program pengembangan pertanian melalui revolusi hijau berdampak pada peningkatan hasil pertanian. Luar biasa dari kelompok 4 yang sudah memberikan jawaban tentang dampak pelaksanaan revolusi hijau di bidang iptek, khususnya di bidang pertanian. Pelaksanaan revolusi hijau di bidang iptek, khususnya di bidang pertanian, itu tentunya ada 2. Kalau kita berbicara tentang dampak, pasti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya yang di aplikasi. Silakan ketik kahot.it. Sudah benar semua? Kita lihat sama-sama. Nomor 3. Siapa gerangan? Andi Zahra. Oke, Andi Zahra. Nomor 2, Wanda. Dan nomor 1, siapakah dia? Nur Faida. Ya, selamat ketiga orang ini. Nur Faida, Wanda, dan Andi Zahra. Ayo, siapa bisa memberikan kesimpulan? Revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, mengubah dari pertanian yang tadinya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi lebih maju atau modern. Ya, bagus sekali. Ya. Kemudian penerapan revolusi hijau itu ada 4. Ada ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian adalah perluasan areal pertanian. Kemudian intensifikasi pertanian, yaitu dilakukan dengan 5 usaha tani. Baik, selanjutnya tahap refleksi, ya penutup kegiatan kita. Ya, saya tanya dulu, apakah anak sudah memahami semua tentang materi kita hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ada saran atau tanggapan terkait dengan kegiatan kita hari ini? Tidak ada sih, Pak. Baik ya, jadi itu hari ini Bapak berikan tugas, yaitu membuat membuat atau menganalisis penerapan revolusi hijau di sekitar kita dalam bentuk makalah. Dan selanjutnya Bapak juga memberikan apresiasi yang sangat besar pada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini dengan sangat baik. Sebelum kita menutup, seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kembali Bapak meminta kepada Nur Hidayat untuk memimpin kita dalam doa penutup hari ini. Silakan Nur Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, lebih baik kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Dan Bapak menutup dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.